Ya, selamat pagi adik-adik semua. Ya, kali ini kita mau bahas soal OSP 2019 nih, OSP Fisika ya. Em, Soal ini diambil dari basiralbanjari.wordpress.com ya. Adik bisa cek, bisa buka link website ini. Di situ banyak sekali soal-soal fisika yang bagus. Oke. Nah, di sini eh, ya, di sini di basiralbanjari.wordpress.com sebenarnya udah ada solusinya. Cuma kakak nggak akan bahas solusinya lagi ya, karena udah ada di situ. Jadi kakak akan lebih fokus ke apa namanya, ke materi yang bakal kita temuin di sini apa sih gitu ya. Jadi kita coba baca di sini pusat data sistem ini, pusat massa sistem. Nah, di sini ada materi teori pusat teorema pusat massa gitu ya, yang perlu kita pelajari ya. Cuma menurut kakak agak terlalu standar ya untuk kalian adik-adik yang udah lolos ke provinsi. Jadi kita coba pakai yang lain, coba lihat materi lain yang kira-kira lebih advance. Katanya kemudian setelah mengetahui posisi pusat massa sistem, kita perlu tahu momen inersia sistem ini terhadap pusat massanya. Nah, mungkin bahasan momen inersia kali ya. Ini momen inersia tuh agak kompleks ya. Jadi kita mungkin bahasnya momen inersia kali ya. Jadi sudah diputuskan kali ini kita akan bahas momen inersia. Oke. Tapi sebelum kita lanjut bahas momen inersia, kami dari Dewolim mau ngeliatin dulu nih bahwa uh, kami lagi ngadain tryout nih, tryout KSN provinsi ya, yang diadakan tanggal 25 dan 28 Agustus ya. Adik bisa bayar cuma 50.000 aja, dapat 2 pembahas soal dan pembahasan tryout yang dibikin oleh medalis. Tapi harus daftar melalui sekolah ya. Kamu bisa tinggal klik link ini, linktree.deolim /deolim 2021. Nah, nanti kamu bisa daftar lewat sekolah. Bilang aja ke gurunya, Bu, saya mau daftar tryout, atau Pak, saya mau daftar tryout Deolim. Nah, nanti bisa daftar di sini. Nanti kami akan menghubungi gurunya, gitu ya. Oke. Oke, balik lagi ke pembahasan. Jadi di sini kita mau bahas momen inersia ya. Momen inersia itu apa sih? Ya, momen inersia adalah kemalasan benda untuk bergerak rotasi gitu ya. Jadi kemalasan benda untuk bergerak rotasi. Jadi simpelnya gini, semakin besar momen inersia, tentu makin susah dia muter gitu ya. Ya, kalau Dede pernah lihat apa ya, kamu lihat penari balet kali ya, ketika dia, ya ini kan nggak jago gambar ya, misalkan aja lah begini gambarnya ya. Ketika dia mengembangkan tangannya, misalkan lajunya sekian gitu ya, laju putarannya gitu ya, dia putar begini, kecepatan sudutnya, ya. Ini vektor dari kecepatan sudutnya. Ini sebelum ya, ketika tangannya mengembang, laju putarnya sekian. Tapi ketika tangannya menguncup, ya, si penari balet ini, ternyata laju putarnya meningkat ya. Dimana omega aksen ini pasti lebih besar daripada omega awal gitu ya. Kenapa ya? Hal ini terjadi karena momen inersianya berubah. Jadi sebelum ketika tangannya mengembang itu momen inersianya besar gitu ya. Tapi ketika menguncup momen inersianya jauh lebih kecil gitu ya. Nah, apa sih ngaruhnya? Kenapa sih momen inersia tergantung sama posisi tangannya gitu ya? Kita akan bahas sekarang.
Jadi ini bermula, ya enaknya ini bahasnya dari momentum sudut sih ya. Kita akan bahas dari momentum sudut. Kakak akan bahas dulu untuk momentum sudut partikel ya. Jadi secara matematis momentum sudut partikel itu mengikuti persamaan R cross P ya, dimana P adalah momentum linear tentunya, yaitu massa dikali kecepatan ya. Kita bisa tulis ini jadi R cross mv. Bisa Anda lihat di sini bahwa momentum sudut itu ternyata tergantung posisi dan tergantung kecepatan, ya kan? Berarti berarti besarnya di sini nggak absolut ya. Besar dari momentum sudut adalah relatif. Itu bersifat relatif. Maksudnya apa? Maksudnya bergantung sama posisi ya R, dan juga kecepatan dari pengamat gitu ya. Jadi kan kita tahu ya bahwa gerak itu kan sifatnya relatif ya. Jadi momentum sudut benda itu tergantung pengamatnya, posisi pengamatnya dan kecepatan pengamatnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita misalkan punya sebuah benda ya yang memiliki momentum P ya, dan sudutnya terhadap ini theta, misalkan kita ukur terhadap O di sini, ya kita lihat di sini kan kalau misalkan sudutnya beda ya, di sini kan kita lihat bahwa L adalah R cross P. Cross adalah perkalian silang kan, cross product ya kan, berarti kita harus kaliin dua vektor yang saling tegak lurus di sini gitu. Nah, ya otomatis kalau kita uraikan ya berarti kan di sini ada P cos theta ya, ada P sin theta gitu ya, dan ini ada R cos P, ada R sin P gitu ya. Jadi ya yang kita kaliin yang saling tegak lurus, misalkan P sin theta dikali R cos P dan seterusnya ya, P cos theta dikali R sin P gitu ya, dijumlahin semua. Nah, tapi kita di sini mau bahas momen inersia ya, balik lagi ya. Nah, ini baru momentum sudut untuk satu partikel. Gimana dengan momentum sudut untuk banyak partikel? Nah, kita harus ambil contoh sebuah batang misalkan ya, yang paling gampang ya. Nah, kita mau tahu momentum sudut batang ini. Nah, kita tahu bahwa batang itu terdiri dari banyak partikel ya. Nah, idenya adalah kita cari momentum sudut untuk satu partikel pada batang. Misalnya kita tinjau partikel ini ya. Ya, ini kita namakan elemen batang aja ya. Yang panjangnya misalkan dl dan masanya dm. Dan ini diputar dan kecepatan sudut omega misalkan. Ya. Maka ya momentum sudutnya dl-nya itu mengikuti persamaan R cross P tadi ya kan. Jadi kita bisa bilang ini R cross, ini dl vektor ya, R cross P. Tapi
P-nya kan momentum untuk satu elemen, berarti kita bisa bikin di sini jadinya LR cross DP ya. Nah, DP adalah momentum linear untuk satu elemen. Ya. Nah, jadi gimana sih ngitungnya kalau kita ngitung momentum linear untuk satu elemen di sini? Ya, karena penjelasannya agak panjang, jadi kita akan bahas di video berikutnya ya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.